Pandangan Pastor Rudi Harto mengenai vaksin coronavirus COVID-19 menurut iman Kristen. Ya baik, pertama-tama Shalom, salam sejahtera buat kita semua, teristimewa buat jemaat YOCC Kupang. Ya. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai pandemi virus corona COVID-19 yang mendunia? Virus itu adalah sebuah penyakit, ya, dan penyakit itu kenapa bisa ada di dunia? Sebenarnya penyakit itu bukan rancangan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu dalam keadaan sakit penyakit. Bahkan Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Waktu Tuhan ciptakan manusia itu di Taman Eden semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Tidak ada sakit penyakit. Bahkan manusia bisa hidup untuk selama-lamanya ketika mereka makan buah kehidupan, ya, pohon kehidupan. Tapi karena dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa karena mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saat itulah dimulai namanya sakit penyakit, ya, dan kemudian berujung dengan kematian. Dan sejak manusia keluar dari Taman Eden, mereka mulai hidup dalam namanya sakit penyakit dan mulai timbul berbagai macam sakit penyakit. Jadi virus corona COVID-19 yang ingin saya katakan bahwa virus ini bukan dari Tuhan. Ya, tapi virus ini memang ada karena memang yang pertama sakit penyakit diakibatkan manusia jatuh dalam dosa, dan dosa itu pasti dari kuasa kegelapan, ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa dan kemudian manusia hidup pasti ngalami sakit penyakit dan oleh sebab berbagai macam, bukan hanya oleh karena virus corona, ada banyak hal yang bisa. Sebelum ini sudah ada namanya virus SARS, virus-virus yang lain, bahkan penyakit-penyakit yang lain. Manusia akan hidup terus di dalam namanya dunia yang sudah jatuh. Bahkan kalau kita bilang bukan hanya sakit penyakit, bahkan ya bencana alam kalau kita lihat, ya, gunung meletus, banjir, itu dari mana? Apakah Tuhan yang hukum? Ya, saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah lakukan itu. Tapi karena kita tinggal di bumi yang sudah jatuh, warisan dari Adam, tubuh kita ini warisan dari Adam, sehingga kita masih bisa kena sakit penyakit. Inilah realita yang harus kita jalan di bumi ini. Jadi sekali lagi, virus corona itu bukan dari Tuhan, tapi bisa dari kuasa kegelapan dan juga karena kita hidup dalam tubuh yang sudah jatuh, tubuh warisan Adam. Ya. Bagaimana tanggapan Pastor mengenai coronavirus COVID-19 dan vaksin yang sudah ditemukan? Apakah ini adalah akhir zaman dan masa antikris? Baik, tanggapan saya mengenai coronavirus ini dan vaksin yang sudah ditemukan, ya, karena coronavirus ini adalah penyakit, ya, sehingga memang Tuhan juga memberikan manusia itu sebuah hikmat sehingga ada namanya tabib. Pada zaman Yesus ada tabib Lukas, ya. Tuhan juga pakai sampai dengan hari ini dokter-dokter dan ilmu pengetahuan, sehingga memang manusia, ya, dengan hikmat, dengan kepandaian yang dapat diberikan oleh Tuhan, mereka berusaha, ya, untuk menemukan vaksin atau penangkal daripada virus itu, ya. Dan saya pikir ini satu hal yang berhubungan dengan medis, dengan kesehatan, ya. Dan bagaimana dengan isu miring tentang vaksin itu sendiri, bahwa vaksin ini adalah akhir zaman dan masa antikris. Nah, akhir zaman dan masa antikris adalah dua hal yang harus dibedakan, ya. Yang pertama, apakah kita ada di akhir zaman? Nah, dan tentu pasti ada hubungan dengan corona ini, kan, virus COVID-19. Saudara, kalau kita baca di Matius 24, ya, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya yang tanya, bagaimana tanda-tanda daripada kedatanganmu Tuhan? Yesus menjawab, akan ada namanya perang, kemudian akan ada namanya kelaparan, akan ada gempa bumi, ya, dan kemudian akan ada pandemi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas itu, ada pandemi, ada wabah. Nah, saudara, kalau kita lihat itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan dari tanda-tanda yang saya sudah sebutkan ini, memang ini sudah terjadi berulang-ulang. Terjadi perang dunia kedua, kemudian perang-perang di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, itu terjadi terus-menerus. Bahkan wabah yang kita bilang hari ini corona, ternyata 100 tahun lalu juga pernah terjadi wabah seperti ini dan memakan puluhan juta jiwa, ya. Flu Spanyol itu bahkan dikatakan puluhan juta jiwa meninggal oleh karena wabah. Nah, jadi apakah virus corona sebagai salah satu tanda?
Saya bilang kita ada di akhir zaman. Bahkan sejak Yesus mati dan bangkit, kita sebenarnya sudah masuk di akhir zaman. Tapi akhir zaman yang mana nih? Kita di akhir daripada akhir zaman, ya. Dari mana tandanya? Saya bilang kita di akhir daripada akhir zaman karena apa? Karena salah satu tanda yang belum pernah terjadi dan hari ini terjadi adalah Injil diberitakan di seluruh dunia. Nah, kita sedang ada di satu era atau satu masa di mana kita belum pernah ada sebelumnya. Hari ini kalau saudara lihat, memang kita belum sampai di full daripada penggenapan ini, dan ini sedang menuju. Kita tidak tahu kita akan sampai kapan, tapi saya melihat akan ada perubahan dalam teknologi yang begitu luar biasa, begitu besar, sehingga ada pada saatnya tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak bisa mendengar Injil. Karena kita pakai teknologi internet, sudah ada 5G, dan kemudian ada lagi yang dikembangkan 6G, ya. Dan itu membuat dunia ini jadi semakin kecil. Hari ini kita bicara di sini, seluruh dunia bisa dengar. Dan nanti akan ada masanya, dan kita sedang bergerak ke situ. Seluruh dunia ini tidak akan ada tempat yang tidak tercover oleh internet. Sehingga kita dalam satu era di mana Injil akan diberitakan di seluruh dunia tanpa ada penghalang. Dan ini salah satu tanda yang sangat signifikan, selain tanda yang bisa kita lihat di Israel tentang pembangunan, persiapan pembangunan Bait Suci, dan mereka sedang mempersiapkan itu. Tapi apakah ini berarti bahwa ya antikris sudah muncul, ya? Dan ini masa antikris. Saya bilang antikris sudah ada, tapi dia belum menyatakan dirinya. Nah, ayatnya di mana? 2 Tesalonika pasal 6 itu konteksnya tentang antikris, ya. Jadi apakah antikris ada? Antikris itu ada karena firman Tuhan yang bilang. Ya, antikris ada, tapi apakah dia sudah menyatakan dirinya saat ini? Kita akan lihat apa kata firman Tuhan, ya. Dikatakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, ya. Nah, saudara lihat betapa hari ini kita bingung, gelisah. Wah, ini ada antikris, ini antikris. Akhirnya kita jadi sibuk, padahal fokus kita sebenarnya pada Kristus, bukan pada antikris. Ya, saya akan tunjukkan kenapa. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini kapan? Ini belum terjadi. Ya, ini belum terjadi. Nanti kalau pembangunan sudah terjadi, bait Allah dan dia yang duduk di sana, nah baru dia akan menyatakan dirinya. Tapi ada satu tanda lagi nih buat gereja Tuhan, ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ya, perhatikan kata menahan dia. Saya garis kasih stabilo di situ, menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi saudara, antikris tidak bisa muncul sampai waktu yang telah ditentukan baginya. Dia ada tapi dia belum bisa menyatakan dirinya. Ayat yang ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi memang sejak zaman dulu roh antikris itu sudah mulai bekerja, yang membuat orang bukan tidak boleh punya agama, bukan tidak boleh percaya sama Tuhan, tapi orang dibuat tidak mempercayai akan Allah yang jadi manusia dan menjadi sama dengan kita. Ya, itu Kristus. Antikris itu bukan anti-God. Antikris adalah anti-Kristus. Dia akan membuat orang bukan tidak boleh beragama, orang boleh beragama tapi jangan mempercayai Allah yang menjadi manusia, itulah Kristus. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Saya perhatikan, masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, saudara perhatikan. Jadi masih ada yang menahannya. Ya, masih ada yang menahannya. Apa yang menahannya?
yang saya percaya yang menani adalah gereja Tuhan. Karena apa? Karena gereja Tuhan itu bicara tentang Roh Kudus. Ya, kalau gereja Tuhan tanpa Roh Kudus itu bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedung, gereja Tuhan adalah setiap pribadi yang dipanggil keluar dari kegelapan. Ketika seorang menjadi gerejanya, itu oleh karena karya Roh Kudus. Waktu dia lahir baru, Roh Kudus tinggal dalam dirinya selama-lamanya. Jadi, waktu itu diangkat, nah ini bicara tentang pengangkatan. Waktu gereja Tuhan diangkat, otomatis Roh Kudus ikut diangkat. Karena Roh Kudus yang mengangkat gereja Tuhan. Nah, pada saat itu terjadi, baru Antikris bisa menyatakan diri dan dia akan berkuasa secara penuh di dunia. Ya, ini yang saya percayai. Sehingga apa, saudara? Sehingga bagi kita hari ini, kita tidak usah pusing dengan Antikris, ya. Kita tidak usah pikirkan dia, kita tidak usah takut dengan dia. Karena yang saya percayai bahwa sebelum ya dia berkuasa penuh, gereja Tuhan sudah diangkat. Nah, persoalan yang penting adalah saudara gereja Tuhan atau bukan? Kalau saudara gereja Tuhan, saudara tidak usah pusing pikirkan tentang Antikris. Karena pada masa Antikris sudah diangkat bersama-sama dengan Kristus, Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup saudara. Nah, yang perlu kita pikirkan saat ini, sudahkah saudara menjadi gerejanya? Itu yang paling penting yang perlu kita pikirkan. Kalau saudara mau datang pada Tuhan, Roh Kudus akan mengubahkan hidup saudara dan saudara menjadi gerejanya. Dan kalau saudara gerejanya, saudara percaya kita punya Tuhan yang melindungi hidup saudara. Dia tidak akan biarkan Antikris untuk menghancurkan hidup saudara. Percayalah. Ya, saudara adalah mempelainya, saudara kekasih-kekasihnya. Kita percaya sama dia dan dia akan melindungi kita. Dia akan membawa kita sebelum Antikris berkuasa. Ya. Nah, jadi kita ada di akhir zaman? Yes, kita ada di akhir zaman. Dan virus corona adalah salah satu tanda akhir zaman? Yes, adalah salah satu tanda akhir zaman. Tapi apakah Antikris sudah berkuasa? Antikris hari ini sudah ada, tapi dia belum berkuasa. Spiritnya sudah ada, tapi orangnya belum menyatakan dirinya. Ya, karena apa? Karena masih ada Roh Kudus melalui gerejanya. Waktu gereja Tuhan terangkat, saat itulah Antikris bisa berkuasa. Ya. Bagaimana tanggapan pastor mengenai salah satu isu bahwa microchip 666 akan ditanamkan ke dalam bagian tubuh manusia melalui vaksin coronavirus COVID-19? Jadi yang pertama kita harus bedakan dulu apakah akan ada microchip. Memang ini banyak diambil dari Wahyu, ya. Bisa iya, bisa tidak. Ya, memang sudah dipersiapkan ke arah sana semuanya. Nanti semua manusia akan dikontrol, ya. Tapi sekali lagi kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita saat ini ya sedang ada bukan di dalam masa pemerintahan Antikris, ya. Nah, oke lah, mungkin kalau suatu waktu ada, tapi bukan saat ini. Karena apa? Karena vaksin yang ada saat ini itu dibuat oleh bukan cuma satu pihak, dan itu sudah melalui riset kesehatan dan dibuat oleh banyak negara. Bagaimana mungkin banyak negara kemudian bisa ada masuk chip, bahkan Indonesia juga akan buat sendiri. Jadi saya tidak bicara tentang dari sisi kesehatannya. Dari sisi kesehatannya memang harus ada orang medis lebih tahu soal uji klinis atau apa. Tapi kalau saya bicara dari sisi teologinya mengenai apa hubungannya vaksin ini dengan microchip, saya mau bilang bahwa vaksin ini bukanlah microchip daripada Antikris. Karena Antikris sendiri belum berkuasa dan dia tidak bisa tanamkan itu. Dan vaksin ini murni adalah riset kesehatan yang sedang dibuat oleh banyak bangsa untuk menghadapi virus pandemi ini. Apakah keselamatan kita sebagai orang percaya bisa hilang jika kita menerima vaksin coronavirus COVID-19? Saya bilang keselamatan kita sama sekali tidak ditentukan dari vaksin. Keselamatan kita itu adalah anugerah Tuhan oleh karya Kristus. Itu anugerah, pemberian cuma-cuma, bukan oleh usaha manusia, ya kan? Jadi, kan ada firman-Nya itu, kalau kita menerima tanda, ya kan, kita akan binasa. Saudara, sekali lagi, vaksin ini bukanlah microchip, ya. Dan yang kedua, saya mau bilang gini, kenapa kita mesti ragu dengan karya Kristus dalam hidup kita yang jauh lebih besar daripada setiap vaksin yang ada. Vaksin itu kan hanya masuk dalam tubuh kita. Tapi roh kita kan tidak bisa dikuasai. Roh kita tuh ada materai. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 13, kita dimeteraikan
oleh Roh Kudus, saudara. Ya, saudara bayangkan meterai zaman dahulu itu lebih daripada vaksin. Seperti kalau kita punya hewan peliharaan itu dicap sampai masuk. Nah, kita ini dimeteraikan sama Roh Kudus, dan meterai itu selama-lamanya. Tidak ada yang bisa ambil keselamatan kita, ya, termasuk vaksin, antikris atau apapun juga. Kalau saudara percaya saudara diselamatkan karena iman, saudara harus percaya tidak ada yang bisa merebut saudara dari siapapun, dari apapun juga, bahkan sakit penyakit. Jadi bagi saya gini saudara ya, yang pertama vaksin itu bukan microchip, dan yang kedua vaksin itu adalah seperti yang dibuat oleh medis. Kalaupun mungkin kurang sempurna dalam ini, ya sama seperti ketika kita makan makanan itu mungkin ada yang kurang sehat. Contoh kita makan terus yang minyak-minyak, ya kan? Nah pasti kita akan sakit juga. Kita mesti jaga makan. Atau obat-obatan yang dibuat, ya saya tidak mengerti medis, tapi obat-obatan pun seringkali ada pantangan-pantangannya, ya. Dan saya bersyukur ya memang dikasih tahu pantangan-pantangan untuk siapa yang bisa menerima vaksin atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau jawab, pastikan bahwa keselamatan kita tidak akan bisa hilang hanya oleh karena vaksin. Setelah semua pemaparan pastor menanggapi isu coronavirus COVID-19 dan vaksinnya menurut pandangan iman Kristen, apakah pastor yakin dan bersedia untuk menerima vaksin coronavirus COVID-19 yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia? Pemerintah, saya bilang saya siap. Karena apa? Ya, kalau memang pemerintah sudah membuat peraturan seperti itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung apa yang pemerintah kita buat. Saya percaya pemerintah kita, terutama Pak Presiden, dia tidak punya niat yang buruk ya untuk mencelakakan rakyatnya sendiri. Saya percaya Pak Presiden saat ini juga sedang bekerja keras, dipenuhi dengan banyak tantangan, banyak masalah. Ya, kita sebagai rakyatnya, gerejanya, kita mesti dukung supaya bangsa ini boleh keluar dari setiap persoalan yang ada. Dan kita doakan Pak Presiden kita supaya beliau bisa ada dalam kekuatan Tuhan. Ya, jadi kalau ditanya saya siap, saya bilang saya siap karena Bapak Presiden saya siap. Ya, baik, mungkin itu jawaban dari saya. Dan pesan terakhir, saudara ikuti protokol kesehatan yang ada, ikuti semua arahan-arahan dari pihak-pihak yang berwenang, saudara, dan tapi di atas semuanya itu kunci utama kita tetap datang sama Tuhan. Kita percaya bahwa perlindungan kita yang sejati adalah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Jangan takut divaksin. Indonesia bisa, Indonesia hebat. Gereja Tuhan kuat. Bersatu melawan coronavirus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.